Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedulur Muslim Jawani yang dimuliakan Allah. Setiap insan yang terlahir ke dunia ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak, tak terkecuali Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam juga memiliki hari lahir. Beliau terlahir sebagai manusia agung dengan kesempurnaannya yang telah dibekali oleh Sang Pencipta. Beliau terlahir dan ada waktunya. Serta pada usia 40, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul bagi alam semesta ini. Kelahiran beliau merupakan rahmat bagi alam semesta ini. Sedulur Muslim Jawani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuwuhi ilaihim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka sudah selayaknya kita berbahagia atas turunnya rahmat tersebut. Bukan hanya masalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam saja, tetapi hari-hari, peristiwa-peristiwa, kesenangan-kesenangan bersejarah pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam yang bermakna dan bernilai juga merupakan rahmat bagi kita, yang layak kita sambut dengan bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu, huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Oleh karena itu, sangat tidak etis, bila kelahiran Raden Ajeng Kartini saja yang hanya pahlawan nasional dirayakan dengan peringatan Hari Kartini, kenapa kelahiran pahlawan alam semesta tidak dirayakan? Lantas, siapakah yang pertama kali melaksanakan Maulid Nabi? Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahwa orang yang pertama kali secara ritual melakukan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam di bulan Rabiul Awal adalah Sultan Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin merupakan salah seorang Raja Irbil. Beliau seorang raja yang menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, masyhur sebagai raja yang berwibawa, dermawan, tawadu, dan baik hatinya juga sangat mencintai ulama fikih dan ulama ahli hadits. Beliau wafat pada tahun 630 Hijriyah dalam usia 82 tahun. Sedulur Muslim Jawani yang budiman, bagaimana hujah yang kuat mengenai amaliyah Maulid Nabi? Di antara orang yang mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah adalah karena acara Maulid tidak pernah ada pada zaman Nabi, sahabat atau kurun salaf. Pendapat ini muncul dari orang yang tidak paham bagaimana cara mengeluarkan hukum atau istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi atau sahabat dalam terminologi ulama usyul fikih disebut et-tarku, dan tidak ada keterangan apakah hal tersebut diperintah atau dilarang. Maka, menurut ulama usyul fikih hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil, baik untuk melarang atau mewajibkan. Sebagaimana diketahui pengertian as-sunnah tidak termasuk di dalamnya. Sesuatu yang ditinggalkan Nabi atau sahabat, mempunyai banyak kemungkinan, sehingga tidak bisa langsung diputuskan, hal itu adalah haram atau wajib. Di sini akan saya sebutkan alasan-alasan kenapa Nabi meninggalkan sesuatu. 1. Nabi meninggalkan sesuatu karena hal tersebut merupakan sudah masuk dalam ayat atau hadits yang maknanya umum, seperti sudah masuk dalam makna ayat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Artinya dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Makna kebajikan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bersifat umum dan Nabi tidak menjelaskan semua secara rinci. Kedua, Nabi meninggalkan sesuatu karena takut jika hal itu beliau lakukan akan dikira umatnya bahwa hal itu adalah wajib dan akan memberatkan umatnya, seperti Nabi meninggalkan sholat tarawih berjamaah bersama sahabat karena khawatir akan dikira sholat tarawih adalah wajib. Ketiga, Nabi meninggalkan sesuatu karena takut akan merubah perasaan sahabat, seperti apa yang beliau katakan pada Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru masuk Islam sungguh akan aku robohkan Ka'bah dan kemudian aku bangun kembali dengan asas Ibrahim alaihi salam, sungguh kaum Quraisy telah membuat bangunan Ka'bah menjadi pendek. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi meninggalkan untuk merekonstruksi Ka'bah karena menjaga hati mualaf ahli Mekah agar tidak terganggu. Keempat, Nabi meninggalkan sesuatu karena telah menjadi adatnya, seperti di dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa beliau disuguhi biawak panggang, kemudian Nabi mengulurkan tangannya untuk memakannya, maka ada yang berkata, itu biawak, maka Nabi menarik tangannya kembali, dan beliau ditanya, apakah biawak itu haram? Nabi menjawab, tidak, aku belum pernah menemukannya di bumi kaumku, aku merasa jijik. Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang ditinggalkan Nabi setelah sebelumnya beliau terima hal itu, tidak berarti hal itu adalah haram atau dilarang. Nabi atau sahabat meninggalkan sesuatu karena melakukan yang lebih afdol atau utama. Dan adanya yang lebih utama tidak menunjukkan yang diutamai, mafdul adalah haram. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa tarku tidak memberi faidah hukum haram, dan alasan pengharaman maulid dengan alasan karena tidak dilakukan Nabi dan sahabat sama dengan berdalil dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan dalil. Imam Suyuti menjawab pernyataan orang yang mengatakan, saya tidak tahu bahwa dalil itu tidak ada. Pernyataan Imam Suyuti ini didasarkan karena beliau sendiri dan Ibnu Hajar al-Asqalani telah mampu mengeluarkan dalil-dalil maulid dari As-Sunnah. Demikian pembahasan tentang Maulid Nabi kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share juga tekan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan info video terbaru lainnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai amalia-amalia agama Islam yang dapat kita amalkan setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun menyebut di dalam buku beliau yang ditulis dengan sangat indah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebut para habaib adalah pewaris zatiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah memiliki fadilah zatiyah, keutamaan yang utamanya bukan arodi tapi zatiyah, karena diri beliau, karena diri mereka itu ada membawa sesuatu yang dibawa, yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa mereka keturunan Rasulullah itu memiliki zatiyah, satu potong kit'ah dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin kebenaran hal itu, karena Rasulullah dawuh wonten ing pinten-pinten hadis ingkang sangat mu'tamad kesahihanipun. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Ada dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian, yang kalau Anda pegang tidak mungkin kalian tersesat di dalam kehidupan setelah aku wafat nanti.
Yang pertama disebut Rasulullah hablun mamdudun minallahi ila ahlil ardi, yaitu tali yang menghubungkan Allah dengan yang ada di muka bumi ini, yang kita kenal sebagai Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah itrati ahli baiti, itrati ala baiti, yaitu keturunan-keturunanku, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis tersebut, wa huwa shadiqul masduq la yantiqu 'anil hawa. Pasti benar yang beliau sampaikan, tidak mungkin salah. Beliau mengatakan la yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Tidak mungkin kedua hal itu berpisah selamanya sampai mereka mendatangiku di Haudul Kautsar, yaitu di Telaga Kautsar. Nek jenengan podo-podo akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kanjeng Nabi kagungan haud. Haudnya Rasulullah terletak setelah ada di dalam sirat, atau setelah terbebas dari urusan ngewot wonten teng siratal mustaqim. Di situ ada haud yang panjangnya sepanjang langit dan bumi ini, yang airnya lebih abyad, lebih putih daripada susu, yang ahla minal asal, yang lebih manis daripada madu. Kanjeng Nabi mengatakan, anak putuku tak tunggu nongkono iku. Mereka itu adalah orang yang telah ditentukan di Lauhil Mahfuz menjadi pilihan Allah sebagai penerus, pembawa fadilah dzatiyah, pembawa zat, pembawa bagian dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka ada di muka bumi ini? Rasulullah mengatakan, an-nujumu amanun li ahli sama. Kalau engkau melihat ada bintang di atas itu sebagai keamanan bagi alam-alam yang ada di atas langit sana. Wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi minal khilaf. Dan kalau ingin tahu keamanan dunia ini, dipegang dan dijabat oleh para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masyrabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jenengan bika bahkan di dalam kitabnya Kiai Mustamar yang dari Malang, di situ ada beberapa pepenget saking Mbah Hasyim Asy'ari tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau merumuskan tentang muttafiqul ara, bahwa orang-orang Islam di Jawa ini sepakat dalam satu pendapat. Di antara yang disepakati dalam urusan teologi, kata Mbah Hasyim Asy'ari, kata dalam urusan bab keyakinan akidah, mengikuti madhabnya Imam Asy'ari. Kalau mengikuti dalam madhahibil arba'ah, salah satu yang dipilih daripada wong-wong Jawa niki adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kalau di dalam urusan ketasawufan, mengikuti Imam Ghazali, Imam Syadzili. Dan lalu Imam Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengatakan, mereka sepakat pendapat di dalam mahabbah kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal auliya was solihin. Kita piyambak kitabe, di situ Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan cinta kepada ahlu baiti Rasulullah di nomor satu, Pak. Baru kemudian aulia, baru kemudian orang-orang soleh. Karena Mbah Hasyim Asy'ari tahu, karena pencapaian yang dicapai para aulia, para ulama, selain mereka para ulama, para aulia, maaf, para ulama, para aulia memiliki kemuliaan sebagai kemuliaan yang arodian, sing anyar teko, sing asale ora ono dadi ono, mungkin pun suatu ketika bakal hilang dari diri mereka. Ilmu mereka berawal dari tidak tahu apa-apa. Lalu beliau belajar menjadi alim. Beliau mulia karena alimnya itu arodiyah. Tapi dzurriyyah Kanjeng Nabi wiwit lahir cepret, beliau sudah memiliki warisan yang dibawa yang bernama dzatiyah diri beliau ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati kalau sekarang NU dibenturkan dengan bahasa, hati-hati ojo ngrembug Habib ndak dikira Syiah. Hati-hati kalau kita berguru dengan para habaib dikira Syiah. Kalau Anda mengatakan dikira Syiah, maka bagaimana Anda bisa aman kehidupan ini? Karena pejabat daripada keamanan ini dipegang para habaib kita. Kalau NU belajar untuk memusuhi para habaib, kata Mbah Yai Maimun Zubair,
Pernah disampaikan di majelisnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, saya dengar langsung. Beliau mengatakan, lihatlah negara-negara yang pernah ditaklukkan Islam di zaman Umayyah, bahkan di zaman-zaman setelahnya, karena mereka tidak satupun menyisakan ahlul bait, para habaib di negara itu, maka hancur negara itu, tidak ada Islam sama sekali sampai sekarang. Tapi Indonesia ini dibawa waris 9, di mana wali 9 para ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ahlu 9 mengokohkan akidahnya, diterima pula oleh Mbah Hasyim Asy'ari lewat jalur keilmuannya. Sampai sekarang orang NU wajib cinta kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bika wonten teng Al-Manhajus Sawi, panjenenganipun Ibnu Hajar Al-Haytami, tokoh di dalam urusan madhab Syafi'i. Ketika beliau ditanya, wahai Ibnu Hajar, kalau saya ketemu ada satu rombongan, di situ ada Habib yang masih kecil, lalu banyak agabirul ulama, wali-wali ulama besar di tempat itu, siapa yang aku dahului untuk menyalami mereka? Jawabanipun Ibnu Hajar Al-Haytami, dahulukanlah para habaib walaupun mereka masih kecil. Kenapa? Karena mengikuti dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan, dahulukanlah para pewaris-pewaris Bani Quraisy, yaitu para dzurriyyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yang pertama saya ingin sampaikan adalah pelajaran kita bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari mencontohkan kepada murid-muridnya, sekelas Mbah Yai Umar ini yang beliau secara talaqi langsung pernah menjadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mencontohkan kembali kepada kita tentang ta'alluq kita, i'timad kita, bahwa Kanjeng Nabi bukan hanya mewariskan ilmu saja, Kanjeng Nabi mewariskan fadilah dzatiyah, mewariskan zat yang sebagai pengaman dalam kehidupan kita ini. Semoga para habaib kita dijaga zahiran wa batinan. Semoga kita para pecintanya dikumpul ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini mencintai para dzurriyyah seolah-olah dilupa-lupakan. Para kiai-kiai sekarang seolah-olah khawatir saingan, khawatir seolah-olah dengan munculnya para habaib jamaahnya melayu. Saya akan meyakinkan kalian panjenengan, dawuh dari Habib Lutfi perlu sampean tahqiqno kalau tidak percaya. Siapa kiai, siapa ulama yang di dalam urusan berjihad di jalan Allah kok gelem nglungguhke para habaib, gelem duduhke umat kepada para habaib? Karena mereka ulama kewajibannya adalah menunjukkan apa yang harus ditunjukkan. Lalu mereka sukses dalam menunjukkan umat kepada dzurriyyah, kepada habaib. Titenono kata Habib Lutfi. Maka orang itu akan didrojoki vitamin-vitamin rohani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan kepada pribadi saya, termasuk apa yang saya temukan di malam ini. Jenengan sing gadah jamaah masih wong telung glintir sing nomor papate jin ra ketok, tolong datangkanlah para habaib di majelis kita, walau sekali, seperti Mbah Umar seperti ini. Agar apa? Agar kehidupan kita, seanak putu kita diparingi amannya.